kita bahas tentang pemotongan dan juga pemungutan PP 23 tahun 2018. Untuk melunasi pajak UMKM itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama di store sendiri atau dipotong 0,5% oleh pemotong atau pemungut PPh. Oke, yang pertama di store sendiri. Nah, untuk store sendiri itu nanti kalian menghitung sendiri berapa total pajak atau berapa total penghasilan selama sebulan. Kalian kalikan 0,5%, nanti kalian bayar. Dan penyetorannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk pelaporannya, jadi tanggal validasi NTPN itu sudah dianggap sebagai tanggal pelaporan SPT massa. Jadi kalian tidak perlu lagi melaporkan SPT massa. Untuk yang kedua, dipotong 0,5%, ketentuannya gimana? Yang pertama dilakukan untuk setiap transaksi objek output PPh non final dan WP menyerahkan fotokopi surat keterangan. Jadi kalau kalian ada transaksi dengan perusahaan yang merupakan pemotong, nah kalian seharusnya defaultnya ya, kalian dipotong PPh 23 misalnya. Kalian punya mobil nih, kalian sewakan ke perusahaan nih yang merupakan pemotong. Atas penghasilan yang kalian peroleh, harusnya kalian dipotong PPh 23. Tapi karena kalian menyerahkan fotokopi surat keterangan, jadi kalian bebas dipotong tarif sewa dan akan dipotong PPh final 0,5% ini. Dan kewajiban untuk pemotongan ini terletak pada pemberi penghasilan. Jadi customer kalian yang penyewa mobil ya misalnya. Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Oke, saat pelaporannya dilaporkan dalam SPT masa PPh 4 ayat 2, paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Again, ini kewajiban pemotongan dan juga pelaporan terletak pada pemberi penghasilannya, guys. Misalnya nih, kalian di sini berperan sebagai wajib pajak ya. Kalian menjual barang atau penyerahan jasa. Ada dua simulasi. Misalnya kalau kalian menjual barang, dengan bendaharawan. Ini kan merupakan objek PPh pasal 22 non final ya. Harusnya kalian dipotong PPh pasal 22. Tapi karena kalian menyerahkan surat keterangan, jadi kalian hanya dipotong 0,5%. Untuk yang kedua, penyerahan jasa misalnya, yang menjadi objek PPh output, PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 15 non final, yang seperti aku contohkan sebelumnya. Kalau kalian menyerahkan surat keterangan, kasihkan ke customer kalian nanti akan dipotong 0,5%. Gitu. Contohnya, misalnya PTA menyerahkan fotokopi surat keterangan, memberikan invoice atas jasa servis AC kepada PTB sebesar 1.500.000. Nah, jasa servis AC ini merupakan objek PPh pasal 23. Tarifnya itu 2%. Nah, karena kalian menyerahkan surat keterangan, jadi jasa servis ini hanya dipotong 0,5%, bukan dipotong 2%. Nah, untuk 1.500.000 ini breakdown-nya jasa servis 1.500.000-nya ini beli spare part. Karena pembelian spare part ini bukan objek output, jadi tidak dipotong, guys. Nah, untuk yang 500.000 ini nanti dikenakan PPh 0,5% disetor sendiri oleh PTA. Oke, kalau kalian bingung gimana cara mengajukan surat keterangan, gampang banget guys. Kalian tinggal mengajukan surat permohonan ke KPP. Nanti KPP akan menindaklanjuti permohonan kalian. Kalian bisa langsung sampaikan saja. Untuk masa berlakunya itu pertama, kalau kalian memilih dikenai ketentuan umum, berarti surat keterangannya ini tidak bisa dipakai lagi. Yang kedua, kalau kalian tidak memenuhi subjek yang dikenakan PP 23 tahun 2018, artinya misalnya kalian beralih menjadi pekerjaan bebas dan sebagainya, nah ini nanti akan dicabut ya guys, atau dibatalkan. Kemungkinan semua permohonan kalian akan diterima kecuali 4 hal ini guys. Bukan WP PP 23, homestead pajak sebelumnya sudah lebih dari 4,8M, memilih ketentuan umum, dan juga belum menyampaikan SPT tahunan. Oke, next. Oke, ini cara perhitungan pajak UMKM untuk BPOP ya. Jadi batas peredaran bruto yang tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, sekarang untuk BPOP di pajak UMKM, ini ada PTKP-nya guys. Jadi penghasilan tidak kena pajaknya. Ada batasan penghasilan tidak dikenai pajak, yaitu penghasilan 500 juta setahun. Kalau di bawah 500 juta setahun itu nggak kena pajak. Misalnya gini, perhitungan pajak tuan A, pengusaha toko kelontong punya 5 cabang pada tahun pajak 2022. Pada Januari, peredaran usahanya 100 juta nih. Misalnya dia toko jualan kipas angin misalnya, atau jual furniture. Selama Januari dia dapat omset 100 juta.
berarti dia nggak kena pajak. Februari 100 juta lagi nggak kena pajak sampai akhirnya bulan Mei. Nah, Mei totalnya kumulatifnya 500 juta ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei 500 juta. Nah, ini batasannya, dia nggak kena pajak. Nah, bulan Juni dia dapat 100 juta lagi. Total kumulatifnya jadi 600 juta. Bulan Juli 100, Agustus 100, September, Oktober, November, Desember 100, totalnya 1,2 miliar. Jadi tiap bulan dia dapat offset 100 juta. Di akhir tahun totalnya 1,2 miliar. Nah, menurut UU HPP ini, kalian dikenakan pajak ketika penghasilan kalian di atas 500 juta. Artinya pada bulan Juni ini kena pajak 0,5% dikalikan 100 juta berapa? 500.000. Nah, Juli 0,5% kali 100 juta 500.000. Nah, begitu terus setiap bulan sampai akhirnya pada bulan Desember kalian dikenakan 500.000 dan totalnya setahun kalian hanya dikenakan pajak 3.500.000. Sebelumnya, sebelum ada UHPP, pajak kalian harusnya 6 juta guys. Jadi kalian hemat 2,5 juta. Oke, next. Gimana cara penyetorannya? Jadi setelah menghitung, kalian tahu ya pajaknya berapa, saatnya untuk setor atau bayar. Nah, kalian bisa membuat ID billing dulu dengan menggunakan e-billing. Kalian bisa login ke akun DJB online kalian masing-masing. Kalau kalian tidak punya akun DJB online, silakan mengajukan ke KPP terlebih dahulu. Selanjutnya, masukkan data untuk membuat ID billing sebagai berikut. Untuk jenis setorannya 411128. Ini PPh pasal 4 ayat 2 ya guys, ini PPh final. Dan jenis setorannya 420, kalau final UMKM bayar sendiri, atau 423 final UMKM pemotongan atau pemungutan. Selanjutnya, setorkan total pajak tersebut paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Next, pajak UMKM setelah PP 23 berakhir atau memilih dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum. Ini akan kita bahas di video selanjutnya.